Membangun peternakan itu bukan cuma soal ternaknya, tapi soal ilmunya. Balik lagi di Tretan Farm. Kali ini kita akan membahas peternakan puyuh dalam skala kecil dan menengah. Beternak burung puyuh merupakan peluang agribisnis yang menjanjikan. Selain karena modal yang relatif lebih kecil dibanding ternak unggas lain, puyuh memiliki masa pertumbuhan yang sangat cepat dan permintaan pasar akan telurnya cenderung stabil. Berikut adalah panduan lengkap cara beternak puyuh dari hulu ke hilir. 1. Persiapan kandang dan lokasi. Lokasi yang ideal adalah tempat yang jauh dari kebisingan, agar puyuh tidak stres, namun memiliki akses transportasi yang baik. Suhu ideal, jaga suhu kandang pada kisaran 20 derajat Celcius, hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 30% sampai 80%. Penerangan, puyuh membutuhkan cahaya sekitar 16 jam sehari untuk merangsang produksi telur yang maksimal. Jenis kandang. Kandang indukan. Untuk anak puyuh, Deoki, usia 1 hari, 3 minggu. Memerlukan Peminas. Kandang layar. Untuk puyuh petelur dewasa. Biasanya berbentuk kotak bertingkat, batere, dengan lantai miring agar telur mudah menggelinding keluar. 2. Pemilihan bibit, Deoki. Kualitas bibit menentukan 50% keberhasilan ternak Anda. Puyuh petelur. Pilih bibit betina yang lincah, tidak cacat, dan berasal dari indukan yang produktivitas telurnya tinggi. Puyuh pedaging. Biasanya dipilih puyuh jantan atau puyuh betina yang sudah tidak produktif, afkir. 3. Manajemen pakan dan air. Pakan menyumbang biaya operasional terbesar, sekitar 70%. Fase starter, 0-3 minggu berikan pakan dengan protein tinggi, sekitar 24 hingga 28%, untuk pertumbuhan tulang dan otot. Fase grower glayer, 4 minggu ke atas berikan pakan dengan kadar kalsium yang cukup untuk pembentukan cangkang telur. Air minum, harus tersedia 24 jam, ad libitum, dan selalu dalam keadaan bersih. Tambahkan vitamin secara berkala untuk menjaga daya tahan tubuh. 4. Perawatan dan pengendalian penyakit. Puyuh termasuk unggas yang cukup tahan banting, namun tetap rentan terhadap beberapa virus dan bakteri seperti Newcastle disease, tetelo, atau berak kapur. Vaksinasi, lakukan vaksinasi secara rutin sesuai jadwal. Biosecurity, semprotkan disinfektan di area kandang secara rutin dan batasi orang asing yang masuk ke area peternakan. Kebersihan, bersihkan kotoran puyuh setiap hari agar tidak menimbulkan bau amonia yang menyengat, yang bisa memicu penyakit pernapasan pada puyuh. 5. Analisis masa produksi. Puyuh mulai bertelur pada usia sekitar 45 hari. Masa produksi puncaknya berlangsung hingga usia Desember 18 bulan. Setelah itu, produktivitas akan menurun dan puyuh bisa dijual sebagai puyuh afkir, pedaging. Berikut tabel ringkasan manajemen puyuh petelur dari starter grower dan layer. Jangan hanya mengandalkan pengepul. Anda bisa meningkatkan nilai jual dengan pengemasan, menjual telur dalam kemasan mika isi 10 atau 30 butir ke supermarket atau toko kelontong. Pengolahan, mengolah telur menjadi telur asin puyuh atau pindang puyuh. Limbah, mengolah kotoran puyuh menjadi pupuk organik yang kaya nitrogen untuk tanaman. Tips ahli. Stres adalah musuh utama puyuh. Hindari perubahan pakan secara mendadak atau suara gaduh di sekitar kandang, karena hal ini bisa menghentikan produksi telur secara instan dalam semalam.